Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya Muhammad Haikal Toriksyah. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat langsung salah satu pesantren di Banjarbaru yang telah berdiri sejak 2019, tepatnya di Gang Kuranji RT 32, yaitu Ponpes Sulaimaniyah Al-Husna Banjarbaru. Ponpes ini berdiri sejak tahun 2019 di bawah naungan Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah. Adapun untuk pusat di Indonesia, terdapat di Rawamangun, Jakarta. Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah ini berdiri di Indonesia sejak tahun 2005 dan hingga sekarang yayasan ini sudah memiliki sekitar 80 cabang di Indonesia. Nama pesantren Sulaimaniyah diambil dari nama pendirinya yang bernama Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. Beliau merupakan salah satu keturunan dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Adapun, beliau ini hidup saat masa rezim Mustafa Kemal Atatürk, yang mana agama dilarang pada masa ini. Beliau menyebarkan Islam dengan diam-diam, sampai akhirnya masa rezim Kemal Atatürk runtuh. Pesantren Sulaimaniyah ini merupakan cabang dari pondok pesantren Turki, maka memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari pondok pesantren yang ada di Indonesia pada umumnya. Adapun perbedaannya terletak pada sistem pengajaran yang mendapat kontrol dari pusat di Turki. Aturan-aturan berbasis tasawuf, kegiatan belajar para santri yang terintegrasi dengan budaya Turki. Adapun berikut jadwal keseharian para santri Sulaimaniyah. Setelah mengetahui tentang Sulaimaniyah, mari kita lihat bangunan pesantren Sulaimaniyah. Pesantren Sulaimaniyah memiliki standar khusus pembangunannya. Prinsip mereka ialah memberikan yang terbaik untuk santrinya. Oleh karena itu, tak heran jika furniture yang ada di Sulaimaniyah tergolong mewah. Baiklah, yang pertama ialah resepsion atau resepsionis. Ruangan ini berfungsi sebagai pusat pelayanan, tempat menerima tamu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada dersyan atau kelas. Ruangan ini merupakan tempat belajar santri untuk mengaji, murajaah, dan setoran Al-Quran, dilengkapi dengan as dan rahla atau meja belajar untuk kenyamanan. Yang ketiga ada kateban atau perpustakaan, merupakan fasilitas yang disediakan asrama untuk para santri membaca buku-buku selain Al-Quran. Yang keempat ada koridor. Koridor ini dipenuhi dengan hiasan kosakata bahasa Turki, agar memudahkan para santri untuk mengingat kosakata bahasa Turki sehari-hari. Yang kelima ada cami, atau masjid ialah tempat beribadah para santri sehari-hari. Yang keenam ada yatahan, atau tempat tidur, merupakan tempat istirahat bagi para santri ketika tidur siang ataupun malam, dengan fasilitas AC dan selimut. Yang ketujuh ialah banyo atau kamar mandi, yang difasilitasi dengan wastafel dan shower, agar para santri lebih rajin dalam membersihkan diri. Yang kedelapan ada abdes dan tuvalet, atau tempat wudhu dan toilet. Tempat ini letaknya sangat dekat dengan kelas, sehingga memudahkan para santri untuk izin ke wiki dan wudhu. Yang kesembilan ada yemekana atau tempat makan, merupakan tempat makan para santri. Makanan akan disiapkan oleh petugas, dan ketika waktu makan, para santri akan duduk di meja masing-masing. Yang ke-10 ada vestir atau tempat pakaian, difasilitasi dengan 1 buah lemari beserta kuncinya dan 2 buah ruang ganti pakaian yang tertutup. Yang ke-11 ada amaran atau tempat cuci, difasilitasi dengan mesin cuci dan pakaian kotor santri. Biasanya akan dicucikan dan dikeringkan oleh petugas cuci. Dan yang terakhir ialah bah-esi atau lapangan, digunakan para santri untuk berolahraga seperti sepak bola dan bulu tangkis. Oh iya, tak lupa pula pesantren ini dilengkapi dengan sebuah aula yang terkadang digunakan para santri untuk mengaji juga, atau kegiatan belajar lainnya seperti kelas Turki, Arab, dan lain-lain. Setelah kita melihat-lihat fasilitas mewah yang disediakan oleh pihak pesantren, di sini kita akan mendengar langsung dari seorang santri mengenai sistem pembelajaran yang ada di pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya sudah bersama dengan salah satu santri Tahfidz Sulaimaniyah Al-Husna Banjarbaru. Mungkin kepada saudara bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sanji Muhawari. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi saudara Dimas ini merupakan salah satu santri tahfidz yang sudah menyelesaikan hafalannya berjumlah 30 juz. Mungkin saudara Dimas bisa menceritakan nih dari awal masuk
sampai akhirnya sekarang menyelesaikan 30 juz? Di sini saya menempuh pendidikan pertama kali pada tahun 2018. Selama 1 tahun saya menjalani program yang dinamakan program Pratafis. Di program itu seluruh santri yang pertama kali masuk wajib untuk mengikuti program itu, dikarenakan untuk memperbaiki makhrajul huruf agar tidak terjadi kesalahan ketika menghafal Al-Quran. Oh, jadi setelah kita mendaftar jadi santri Sulaimaniyah, lalu kita wajib itu ikut masa Pratapis untuk memperbaiki makhrajul huruf itu. Ya, wajib sekali. Nah, jadi setelah saudara Dimas memperbaiki tajwid tadi, kita langsung masuk ke masalah. Oke. Setelah saya menjalani program tersebut, 1 tahun kemudian saya memasuki program yang dinamakan Tahfiz. Di situ saya mulai menghafal pada tahun 2019 dan alhamdulillah saya menyelesaikan Al-Quran saya kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun. Masya Allah, jadi dalam kurun 2 tahun ini sudah selesai Al-Qurannya ya? Alhamdulillah. Jadi setelah program Tahfiz ini, adakah lagi planning ke depannya bagaimana? Oke, untuk planning kedepannya di sini programnya sangat teratur, dan untuk program selanjutnya saya insya Allah akan menempuh pendidikan yang dinamakan Tadris. Tadris itu adalah pembelajaran nahwu shorof yang berada nanti yang dilakukan nanti di Jawa. Jadi setelah Tahfiz ini kita dikirim ke Jawa gitu ya? Dia sama Jawa untuk menempuh pendidikan Tadris. Lalu setelah Tadris itu apakah masih ada pendidikan lagi atau bagaimana? Untuk pendidikan selanjutnya insya Allah setelah menjalani proses Tadris selama 1 tahun, insya Allah kami semua akan diberangkatkan ke Turki untuk menjalani pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kurang lebih di sana akan berada 4 tahun. Oh, jadi kita setelah masa Tadris tadi itu kita berangkat ke Turki dan sekolah di sana 4 tahun. Ya. Jadi saya dengar-dengar juga kalau kita di Turki itu full beasiswa gratis gitu ya? Ya, full beasiswa gratis di sana. Jadi di sana kita hanya belajar saja. Belajar saja. Lalu setelah itu mengabdi kepada masyarakat. Setelah pulangnya nanti pasti mengabdi. Oh, Masya Allah. Untuk cabang kita sendiri kami sudah berada di Indonesia ada 80 cabang, dan nanti setiap santri yang sudah selesai di Turki itu akan dikirimkan di setiap cabang di Indonesia. Oh, jadi begitu sekarang prosesnya. Seperti itu. Nah, mungkin dari saudara Dimas terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mungkin memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit tentang Sulaimaniyah. Oh, iya. Mungkin saudara Dimas bisa juga nih kasih tips dan semangat buat para teman-teman mungkin yang mau menghafal Quran. Mungkin dari teman-teman kelas saya ataupun mungkin teman dari UIN Antasari ada yang ingin menghafal Quran. Mungkin kita bisa dengar sedikit tips dan semangat dari saudara Dimas. Oke. Untuk tipsnya dari saya pribadi nggak ada yang khusus, rata-rata semuanya umum. Cuman untuk saya pribadi pesannya yang pertama adalah niat, yang kedua kuatkan tekad, yang ketiga temukan metode yang paling mudah ketika Anda menghafal, dan yang keempat adalah istiqomah. Jadi dari sekian tips tadi mungkin bagi teman-teman yang melihat ini mungkin bisa dijadikan motivasi buat dalam kita menghafal Quran, dan semoga kita bisa menjadi seperti pribadi diri beliau yang telah menghafalkan Quran, Masya Allah. Jadi mungkin kepada saudara Dimas terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya pribadi dan menjelaskan sedikit tentang Sulaimaniyah dan tips cara menghafal. Mungkin sedikit yang sudah saya sampaikan, saya pamit undur diri. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.